Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam etika bisnis entrepreneur nanti ada organisasi. Kemudian nanti di sini nanti ada manajemennya. Kemudian setelah manajemen kita kepemimpinan. Kemudian untuk etika bisnis wirausaha ini nanti di sini ada juga nanti kita bagaimana untuk mengambil keputusan nanti. Nah, kemudian bagaimana HR dan PR-nya, kemudian untuk bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan nanti dengan dunia usaha. Kemudian intinya nanti adalah hati kita. Jadi intinya kolbu kita nantinya. Dan untuk rumus kualitas sumber daya manusia, yaitu ada knowledge 15%, kemudian ada skill atau keahlian kita 15%, kemudian ada attitude atau sikap kita 70%. Ini include dengan etika kita. Jadi kualitas DM, kalau dikalikan formulanya, knowledge dikali skill dikali attitude. Nah, kalau knowledge-nya 15, skill 55-nya 15, attitude-nya 0, maka hasilnya juga kualitas sumber daya manusia juga 0. Nah, seandainya knowledge kita 10, kita keahliannya cuma 5, udah attitude-nya 5, berarti 5 kali 5 kali 10, berarti nilai kualitas sumber daya manusia kita 250. Kemudian kalau kita mempunyai knowledge 15, keahlian 15, cuma attitude 1, nah berarti kualitasnya juga 225, jadi lebih rendah lagi dari knowledge-nya yang 10, skill-nya 5, attitude-nya 5. Jadi attitude ini sangat penting sekali untuk dalam kualitas sumber daya manusia nanti. Dan untuk etika ini berasal dari kata yunani atau ethos yang berarti kebiasaan. Nah, di sini kita mengenal juga kata moral atau moralitas. Di bahasa Latinnya mos artinya kebiasaan. Jadi etika diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat. Keduanya sama-sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaannya atau adat istiadatnya. Jadi pada umumnya sistem nilai sebagai suatu kebiasaan diturunkan melalui agama dan kebudayaan. Dan kemudian etika ditinjau dari segi filsafat. Ya, etika ini sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma nantinya. Nah, pengertian akhlak ini berasal dari bahasa Arab atau jamaknya dari khulukun, artinya budi pekerti atau tingkah laku. Jadi akhlak ini sebagai ilmu menurut Islam adalah sebagai mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini berdasarkan Quran dan Sunnah Rasul yang berlakunya universal dan komprehensif bagi seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Sedangkan profesi adalah ini merupakan kode etik yang diberlakukan untuk profesi tertentu dalam organisasi. Nah, kode etik ini berlaku untuk suatu profesi tertentu yang bertindak secara profesional. Di profesi adalah suatu moral atau komuniti masyarakat, moral masyarakat yang memiliki cita-cita dan nilai kebersamaan. Jadi suatu profesi disatukan umumnya berdasarkan latar belakang pendidikannya, kemudian bagaimana profesi dan keahliannya. Nah, ini menunjukkan arah moral suatu profesi. Jadi mereka mempunyai tanggung jawab yang khusus. Melalui kode etik ini, kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat nantinya. Kemudian beberapa pengertian etika atau etik
Etika atau etik ini dapat diartikan sebagai berikut, yaitu merupakan dasar moral, yaitu nilai-nilai apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, ini berkaitan nanti dengan hak dan kewajiban. Kemudian etika ini sebagai pedoman perilaku kita, bagaimana sikap kita atau tindakan kita yang terima dan diakui sehubungan dengan kegiatan manusia atau kelompok tertentu. Kemudian merupakan persoalan pendidikan. Jadi etika ini juga merupakan persoalan dalam pendidikan nantinya. Nah, ini bagaimana kita memberikan contoh yang benar dan pelayanan untuk mempraktikkan perilaku dengan dialog yang jujur. Nah, dengan ini etika merupakan proses pembelajaran mengenai benar dan salahnya, kemudian melakukan hal yang benar. Jadi etika ini juga dipandang sebagai ilmu tentang bagaimana kita berperilaku untuk mencakup aturan dasar yang dianut dalam hidup dalam kehidupan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah suatu ilmu tentang yang baik dan yang buruk, kemudian tentang hak dan kewajiban, kemudian menilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat umum. Jadi pada prinsipnya etika ini mengacu pada normal moral, yaitu moral berhubungan dengan suatu tindakan antara yang benar dan salah, dan mengacu pada standar yang diakui tentang sikap yang benar dan baik. Jadi tindakan yang sesuai normal disebut tindakan bermoral baik, dan sebaliknya jika tidak sesuai dengan normal berarti moral itu bermoral buruk atau immoral nantinya. Kemudian pada prinsipnya etika ini juga sikap bagaimana kelompok tertentu atau supervisi. Kemudian pada prinsipnya etika ini bagaimana mengacu pada rambu-rambu prinsip moral yang menyeluruh, terutama pada rambu-rambu profesi tertentu nantinya. Nah, adapun tujuan etika, yang pertama itu bagaimana kita bisa mempelajari perilaku yang baik, moral ataupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. Kemudian tujuan etika ini adalah bagaimana kita menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral, kemudian memberikan pandangan tentang bagaimana kita nantinya bertindak secara moral pada suatu tertentu atau memberikan nasihat untuk perbaikan. Nah, kemudian untuk bisnis, apapun pengertian bisnis adalah yaitu keseluruhan kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang atau badan usaha secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan atau dipertukarkan atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kemudian menurut Kamus Besar Indonesia, bisnis ini adalah usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan. Nah, jadi kesimpulannya, bisnis ini merupakan suatu kegiatan yang rutin yang dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencarian, bahkan suatu profesi. Nah, bisnis ini merupakan aktivitas dalam perdagangan. Jadi bisnis ini dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan atau laba nantinya. Dan kemudian bisnis ini dilakukan oleh perorangan atau maupun badan usaha. Nah, bagaimana etika bisnis? Nah, etika bisnis adalah suatu proses atau upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk atau pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Jadi etika bisnis ini adalah mempelajari bagaimana kualitas moral kita, kebijakan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, kemudian bagaimana perilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Nah, kemudian bisnis itu adalah merupakan suatu kebiasaan
atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis atau perusahaan. Nah, yang keempat, etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen. Jadi setia pada prinsip kebenaran, keadaban, dan bermartabat. Nah, kenapa etika bisnis ini perlu beretika? Jadi bisnis ini sangat perlu etika yang baik. Kenapa? Karena pertama, bisnis ini tidak hanya bertujuan untuk keuntungan saja atau profit saja, melainkan perlu kita harus mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Jadi apabila tidak ada pengorbanan hidup orang banyak, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilakukan secara etis. Kemudian bisnis ini dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Jadi sehingga membutuhkan etika bagaimana sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan nantinya. Mengenai kegiatannya dan tidak tentu manusia dalam berhubungan bisnis dengan satu dengan yang lainnya. Kemudian bisnis ini saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Nah, maka dalam persaingan bisnis tersebut orang-orang banyak bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin personal justru akan menang. Nah, jadi kesimpulannya, etika dalam berbisnis ini ternyata diperlukan sebagai alat kontrol akan kebijakan kita demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Kemudian perkembangan usaha, karena kemajuan teknologi, perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap tenaga kerja yang banyak, khususnya dengan adanya perubahan, perusahaan tersebut harus menyadari bahwa dalam operasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup juga. Kemudian dunia usaha sangat berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Di dunia usaha ini tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan saja, juga tapi harus sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, aspek lingkungan, kemudian yang biasa disebut triple bottom line. Kemudian lingkungan hidup dan permasalahan sosial yang ditimbulkan semakin tegas. Nah, ini ada juga standar dan hukum yang akan berlaku. Jadi beberapa investor dalam berusaha, perusahaannya harus ada manajemen investasi. Telah mulai dengan memperhatikan kebijakan CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, apa peran etika dalam berbisnis? Nah, pertama, peran etika itu adalah untuk membangun kultur bisnis yang sehat. Jadi idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan kita gunakan sebagai norma perilaku dalam sebelum aturan atau hukum perilaku tersebut berdasarkan atau aturan norma etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Nah, sebagai kontrol, etika ini juga berperan nanti sebagai kontrol terhadap individu kita. Jadi perilaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan peningkatan nilai-nilai dalam prinsip moral ya, sebagai inti kekuatan suatu perusahaan yang mengutamakan kejujuran, kemudian bertanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian berperilaku tanpa diskriminasi. Nah, adapun peran etika dalam bisnis ini juga etika bisnis ini hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individu saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial intinya. Nah, etika bisnis ini nanti juga menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, jadi tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Di etika bisnis ini akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stakeholder yang penting untuk diperhatikan. Jadi etika bisnis juga membawa perilaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional. Nah, pengelolaan bisnis secara personal, nah nanti ini harus berdasarkan atas keahlian keterampilan khusus, mempunyai komitmen moral yang tinggi, kemudian menjalankan usahanya berdasarkan profesi dan keahlian. Nah,
prinsip-prinsip dalam etika bisnis, yaitu yang pertama kita harus mempunyai prinsip otonomi. Nah, yaitu bagaimana kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan, bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Kemudian prinsip dalam etika bisnis, pertama, yang kedua itu ada prinsip kejujuran. Nah, dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan satu bisnis. Jadi kejujuran dalam melaksanakan kontrol terhadap konsumen, kemudian bagaimana dalam hubungan kerja, kemudian dan sebagainya. Kemudian kita punya prinsip keadilan. Nah, bahwa setiap orang dalam bisnis ini diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak boleh ada yang dirugikan. Kemudian yang keempat, prinsip dalam etika bisnis yaitu prinsip saling menguntungkan. Nah, di sini juga dalam bisnis yang kompetitif nantinya. Kemudian yang kelima ada prinsip integritas moral. Nah, ini merupakan dasar dalam berbisnis. Nah, harus menjaga nama baik perusahaan, tetap dipercaya, dan merupakan perusahaan yang baik. Nah, nantinya dalam pengelolaan perusahaan yang baik, nanti harus dikenal dengan prinsip GCG atau Good Corporate Governance. Nah, dengan perhatikan prinsip-prinsip ini, prinsip transparansi, prinsip accountability, kemudian prinsip responsibility. Nah, apa itu pengertian corporate governance? Nah, menurut Forum of Corporate Governance, pengertian perusahaan, nah ini seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang atau pengurus sebuah perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal, yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau suatu sistem yang dari perusahaan. Sedangkan menurut OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, struktur yang oleh pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan perusahaan, sarana untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengawasi kinerja. Kemudian sebagai suatu sistem atau proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara sebagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder, dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Nah, prinsip-prinsip OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, pertama prinsipnya kita harus transparansi, yaitu harus ada keterbukaan nantinya. Kemudian kita harus kemandirian. Nah, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan dan kepentingan dan pengaruhi tekanan dari pihak manapun nantinya. Kemudian kita harus mempunyai prinsip akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, bagaimana pelaksanaannya, pertanggungjawabannya, kemudian sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Kemudian kita harus mempunyai prinsip bertanggung jawab, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian harus ada prinsip kewajaran, nah, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder nantinya. Nah, adapun prinsip etika bisnis pada umumnya kita melihat juga bagaimana budaya yang ada di sekitarnya atau lingkungannya turut mewarisi wilayah perusahaan. Nah, seperti halnya pada bangsa Jepang dengan budaya Bushido. Nah, dan bisnis yang bermula berasal dari teamwork keluarga yang terus melekat pada budaya perusahaan. Jadi semangat Bushido dilandasi kejujuran, keberanian, keadilan, kesetiaan, kedermawanan, dan pengendalian diri. Nah, permasalahan yang sering kita temukan dalam kehidupan bisnis yaitu
apabila terjadi penyimpangan etika bisnis yang sudah mendarah daging. Nah, ini sangat sulit diatasi nantinya dalam waktu singkat. Jadi seperti halnya budaya sogok, budaya suap, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, keranan dan penegakan hukum sangat penting diperlukan sebagai sarana dan tepat untuk mendorong ditaatinya nilai etis tertentu dalam dunia bisnis nantinya. Kemudian masalah yang sering terjadi dalam kegiatan bisnis, misalnya yang pertama ada bidang periklanan. Nah, ini nanti dilihat dari perspektif etika bisnis, apakah ada unsur kebohongan atau penipuan, kemudian pernyataan yang menyesatkan, atau bertentangan dengan moral atau etika. Kemudian ada pelanggaran terhadap haki atau hak cipta, atau merek atau paten desain, industri, rahasia dagang, dan sebagainya. Kemudian menjalin usaha yang ilegal. Kemudian persaingannya tidak sehat. Kemudian membangun bisnis untuk usaha besar tanpa memperhitungkan faktor dampak lingkungan. Kemudian tanpa prosedur yang benar. Kemudian untuk memperbesar keuntungan sehingga menurunkan kualitas produksinya. Kemudian bisnis yang hanya memfokuskan pada bagian efisiensi biaya atau cost overhead dan rasionalisasi tanpa memperhatikan unsur moral. Nah, ini biasanya adalah masalah-masalah yang terjadi dalam kegiatan bisnis. Nah, permasalahan yang sering dihadapi dalam penegakan hukum dan etika, nah, ini memang menjadi pusat permasalahan. Jadi, serta perlunya bagaimana kita reformasi moral melalui pembahasan hukum dan upaya-upaya yang dapat kita laksanakan nantinya di bidang hukum, antara lain pemberian atau penegakan sanksi, kemudian perlindungan di bidang hak cipta atau haki atas kekayaan seperti hak cipta, hak paten, merek, perlindungan terhadap rahasia dagang, kemudian desain industri, kemudian perlindungan hukum bagi tenaga kerja, kemudian di bidang hukum pekerjaan, perlindungan konsumen, dan pengusaha yang sehat, dan sebagainya. Nah, ini ada pengertian iklan. Nah, menurut Dewan Periklanan Indonesia, nah, dalam etika pariwara Indonesia, yaitu tata krama dan tata cara periklanan Indonesia. Nah, iklan ialah kesan komunikasi pemasaran atau komunitas publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemakarsa yang dikenal sebagai, serta ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Nah, fungsi iklan ini menurut Sony Kerap itu pertama memberi informasi. Nah, iklan ini berfungsi untuk membeberkan atau menggambarkan seluruh kenyataan yang serinci mungkin tentang suatu produk. Kemudian sasaran iklan adalah bagaimana konsumen nanti dapat mengetahui kegunaannya, kelebihannya, dan kemudahan-kemudahan produk tersebut dengan baik dan memutuskan untuk membelinya. Kemudian sebagai pembentuk pendapat umum. Nah, jadi iklan ini nanti juga berfungsi sebagai menarik massa konsumen untuk membeli produk tersebut dengan cara manipulatif atau persuasif dan tendensius. Nah, agensi satu iklan yang memenuhi fungsi iklan namun harus mempunyai etika. Nah, harus memperhatikan asas-asas periklanan. Yang pertama harus jujur, benar, dan bertanggung jawab. Kemudian bersaing secara sehat, kemudian melindungi dan menghargai khalayak yang tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan. Serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oke, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.